مختلفين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kepada Kang Deni Andra yang telah menyampaikan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa ya teman-teman. Yang mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Kang Deni Andra bisa menjadi pahala untuk dirinya dan yang mungkin yang mendengarkan bisa menjadi pahala yang sama. Amin. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke acara selanjutnya teman-teman mungkin boleh dong teman-teman bisa yang masih off cam nih tolong dibuka dong on camnya biar kelihatan wajah ganteng-gantengnya biar kelihatan wajah cantik-cantiknya nih teman-teman ya hari ini makin meriah lagi nih teman-teman insya Allah acaranya jadi dan jangan lupa dipasang juga nih teman-teman video apa visual backgroundnya teman-teman karena biar lebih meriah juga nih acaranya. Oke, mungkin lanjut ya teman-teman. Acara selanjutnya itu ada sambutan dari ketua pelaksana kita yaitu sambutan oleh Kak Arya nih teman-teman. Mungkin untuk Kak Arya nih waktu itu tepat aku persilahkan. Oke, suara saya kedengeran? Ada Kak ada. Aman ya? Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita Waalaikumsalam. panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka acara Fanovation ini. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya selaku Ketua Panitia penyelenggaraan acara ini ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati terdalam bila terdapat kekurangan selama berjalan acara ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan dalam hati.
Nah, mungkin itulah sedikit sambutan dari saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya yang ditimbulkan dan semoga ada hikmahnya yang bisa dipetik dalam acara ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran Bang ya, udah memberikan sambutan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita semua. Alhamdulillah. Oke teman-teman, biar meningkat waktu juga ya teman-teman, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah materi yang sangat luar biasa, yang sangat berbobot, yang sangat berdaging, dan insya Allah akan berkah untuk kita semua, dan ilmu baru nih teman-teman. Dan mungkin untuk ke acara intinya, mungkin kita akan bersama moderator nih teman-teman. Jadi kita berpisah dulu dengan MC. Kita akan mendengarkan sebuah materi bersama moderator kita nanti untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru itu. Oke, mungkin untuk Kang moderator nih, boleh dong muncul bersama kami dan boleh waktu dan tempat aku dipersilakan. Oke, oke, selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Coba yang udah semangat ini ngikutin kegiatan kita siang hari ini, boleh nih ketik satu di kolom komentar, ayo dong. Wah, semangat banget ya Bang Isan ya. Oke, nah terima kasih kepada Bang Isan yang telah memberikan waktu saya sebagai moderator. Perkenalkan saya Azri Afhami dari Fakultas Rekayasa Industri. Saya di sini sebagai moderator dan yang gak kalah penting, kita akan bersama dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Syukri Rahman. Sebelumnya, Bapak Syukri Rahman boleh untuk berbicara dulu. Halo? Ya mas, ya mas. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nah teman-teman sebelumnya aku juga mau nanya, siapa nih yang sebelumnya pernah jadi panitia mungkin atau pernah organisasi dalam bidang funding? Boleh nih ketik angka 2 di kolom komentar. Wah, banyak juga ternyata ya. Jadi teman-teman, kita di sini harus menyerap ilmu-ilmu dan jangan lupa kita dengarkan, kita simak. Nanti teman-teman boleh menanyakan sesuatu kepada pemateri kita tentunya. Oke, nah sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu nih CV-nya teman-teman. Oke, nah pemateri kita pada kegiatan siang hari ini, beliau adalah Bapak Muhammad Syukri Kurnia Rahman. Beliau telah menyelesaikan pendidikan di Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, kemudian program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Dokter Intensif di RSM Siti Khadijah Guro, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman organisasi yaitu sebagai Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia Kota Kediri 2008 sampai 2009 dan masih banyak riwayat-riwayat organisasi yang bisa teman-teman lihat di slide berikut ini. Kemudian selanjutnya beliau juga telah menyelesaikan pencapaian yaitu sebagai The Best Participant Muslim Managerial and Leadership Camp Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran 2012. Dan masih banyak pencapaian juga ternyata yang dimiliki oleh Bapak Syukri. Baik, kepada Bapak Syukri dipersilahkan. Baik, slide-nya bisa ditampilkan. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, terdengar dengan jelas? Cepat. Dengar, Masuk Pak. ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma'badu. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna wa sa'bi basyita sahla. Allahumma inni as'aluka ma lam tani fardhu ilayhi indah. Alhamdulillah, amin teman-teman semua. Nanti kalau ada kendala selama penyampaian, sinyalnya mungkin bermasalah, tolong disampaikan karena beberapa hari terakhir ini kurang stabil wifi di tempat kami.
saya mulai dengan bahasan terkait dengan fundraising ya. Jadi yang paling penting dari organisasi itu adalah kaderisasi. Tetapi salah satu penunjang prasarana kaderisasi itu adalah pendanaan. Yang mana ini akan menjadi bahasan yang cukup sentral, tetapi kadang tidak terlalu banyak dikelola. Padahal dia berpotensi untuk mengembangkan kapasitas bukan hanya terkait dengan uang yang didapat, tetapi juga kapasitas dari orang-orang yang ada di dalamnya. Saya perlu garis bawahi bahwa fundraising ini kalau dalam kacamata organisasi mahasiswa, saya tidak mengatakan ini dalam kacamata organisasi yang lain ya, organisasi nirlaba, organisasi sosial, kemudian filantropi dan lain-lain. Saya tidak membahas itu. Saya fokus pada fundraising dalam konteks mahasiswa, organisasi mahasiswa, yang mana tentu berbeda. Organisasi mahasiswa itu mereka akan mendapatkan jatah per tahun dari kampus, yang mana itu sebenarnya sudah bisa untuk membuat dia sustain. Nah, sehingga kadang memang tidak perlu terlalu rumit untuk mencari pendanaan, sehingga kadang menjadi tidak terlalu ada bahasan khusus pada konteks fundraising ini karena dianggap sudah cukup dengan pendanaan tersebut atau dengan adanya event organizer yang berlangsung secara berkala, dan kadang biasanya akan muncul pendanaan itu dari penjualan tiket dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara fundraising secara umum dalam konteks mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang dalam hal ini mendapatkan sokongan dana dari pihak kampus, kalau itu dimaksimalkan sebenarnya dia bisa berperan untuk melahirkan orang-orang handal yang bisa terasa di sana. Ya, jadi saya punya beberapa pengalaman dan yang saya sampaikan di sini itu adalah pengalaman sebagai top level manager di organisasi mahasiswa. Saya pernah berada di level organisasi mahasiswa tingkat fakultas. Saya jadi ketua SKI atau lembaga fakultas. Itu levelnya koordinatif tapi cukup teknis. Cukup teknis itu maksudnya saya bisa controlling semuanya dan sampai ke level teknis. Artinya kalau ada yang kurang saya bisa perbaiki dan saya turun di situ. Tetapi saya juga pernah berada di level koordinatif. Jadi ketua Puskomnas FSLDK itu levelnya koordinatif karena dia tidak bisa memantau secara teknis kerjaan yang ada di bawahnya. Nah, standing point saya adalah saya nanti akan berbicara di level itu, bukan sebagai seorang calon dokter spesialis atau sebagai penulis. Ya, judulnya adalah Keeping Sustainable Community Through Sustainable Financing. Coba dilanjut. Jadi dalam konteks yang saya ulangi ya, dalam konteks organisasi mahasiswa yang sudah mendapatkan dana yang cukup sebenarnya, maka kita harus fokuskan. Yang pertama harus digarisbawahi adalah organisasi kita ini dalam konteks fundraising mau berjalan sejauh mana, gitu. Ketika kita berbicara organisasi level kampus yang dia mencari pendanaan, tentu berbeda seperti, mohon maaf ya, lembaga amil zakat atau mungkin kitabisa.com atau mungkin yang dulu kena masalah itu yang ketuanya ditangkap itu siapa? ACT, Aksi Cepat Tanggap dan lain-lain. Saya waktu jadi ketua FSLDK itu bersinggungan dengan mereka-mereka ya yang saya sebutkan tadi, PKPU, kemudian Aksi Cepat Tanggap dan lain. Sampai waktu itu kami sempat membuat shelter pengungsi Rohingya. Ya, waktu itu ke sana diterbangkan oleh ACT karena waktu itu kita bisa mengumpulkan sekian ratus juta untuk membantu sebagian dari pembangunan shelter Rohingya. Waktu itu saya tuliskan juga dan masuk ke Republika terkait dengan itu, pengalaman saya membangun bersama teman-teman yang lain ya untuk shelter pengungsi Rohingya, dan itu merupakan bagian dari fundraising kami, walaupun sebenarnya untuk pemasukan pribadi organisasi itu tidak terlalu banyak, tapi nanti akan saya ceritakan yang lain. Nah, jadi yang harus ditentukan targetnya itu sejauh mana, gitu. Karena ketika kita berbicara tentang organisasi nirlaba, lembaga amil zakat dan lain-lain, memang tidak bisa dipungkiri itu adalah bentuk penghasilan bagi orang-orang dalamnya.
Jadi orang kalau kerja di lembaga amil zakat itu Mas, itu dia makin banyak dapat donatur, mereka makin bisa hidup. Ini kita nggak ngomong jelek ya, maksud saya, lo berarti mereka cari uang, bukan cari uang, tetapi itu pekerjaan mereka dan itu tidak salah, ya. Sehingga ketika mereka berpacu untuk mendapatkan uang yang banyak, untuk mendapatkan donatur yang banyak, mereka hidup dari sana. Nggak salah juga. Tetapi dalam konteks organisasi yang sekarang kita ngomongin ini, fundraising dalam konteks organisasi mahasiswa, itu kita tidak berbicara ke sana. Jadi kalian jangan berpikir loh, kita harus cari duit yang banyak, kemudian seperti lembaga amil zakat itu, karena nggak akan bisa. Fokusnya itu berbeda, gitu. Jadi tentukan dulu targetnya, sehingga kita nggak salah langkah. Karena kalau kita mengambil target atau mengambil tolak ukur lembaga amil zakat dan kawan-kawannya itu, lembaga sosial yang lain yang itu nirlaba, kemudian kita pengen seperti mereka, lalu kita arahkan organisasi kita ke sana, nggak akan nyampe, karena beda tujuan, beda jalur, gitu. Nah, maka harus dipastikan fundraising kita tujuannya buat apa, ya. Kalau misalkan dompet duafa itu fundraising mereka itu tujuannya untuk mengembangkan amal sosial, membangun rumah sakit, ya. Kemudian Muhammadiyah juga sama, membuat sekolah, kampus dan lain-lain. Gitu. Bahkan salah satu yang sering kita amati di level Muhammadiyah yang di level-level kota, bukan level nasional ya, di level kota, sebagai contoh kalau teman-teman tahu di Tulungagung itu ada sebuah masjid yang bagus sekali, namanya Masjid Al-Fatah. Itu bagus, kalau teman-teman lihat di YouTube, Masjid Al-Fatah itu dia punya private basement, kemudian ada liftnya, masjidnya juga bagus, bersih gitu. Nah itu saya ngobrol dengan beberapa orang di sana, salah satunya begini, ada yang cerita, itu mereka fundraising untuk bangun masjid, karena kebiasaan Muhammadiyah itu kan begitu. Kebetulan saya dari background saya itu Muhammadiyah, orang tua saya Muhammadiyah. Jadi saya banyak tahu tentang bagaimana mereka fundraising untuk amal usaha mereka. Salah satunya bangun masjid, sekolah, panti asuhan. Nah itu begitu mereka fundraising, ternyata kekumpul sekian ratus juta dan itu masih sangat jauh dari biaya yang dibutuhkan. Nah, lalu kemudian ada seorang pengusaha yang sangat terkenal di Tulungagung, itu kemudian mengikuti rapat lalu bertanya, ini kurang berapa gitu. Kurang sekian ratus juta Pak, kata beliau, ya sudah malam ini saya tutup gitu. Tolong hentikan semua donasi, malam ini saya tutup sisanya. Padahal tuh sisanya kalau saya kurang 800-an juta kalau nggak salah. Itu kalau bahasa orang Jawa itu di-tackle sama satu orang itu, gitu, untuk membangun masjid itu. Nah, itu kan Muhammadiyah punya pattern yang jelas bahwa mereka itu biasanya bergeraknya begini. Kita mau bangun apa? Ya, kita mau bangun apa dulu, baru mencari. Bukan ngumpulin duit dulu. Pattern Muhammadiyah itu bisa begitu. Jadi mereka nggak ada terus ngumpulin duit, itu nggak ada. Mereka bangun apa, lalu kemudian mencari fundraising dari situ, mencari donatur dari situ. Setelah itu baru itu kan insidental. Setelah itu dilanjutkan dengan donatur yang sustain untuk menghidupi, misalkan panti asuhan. Panti asuhan itu mau dibangun nih, mereka cari dulu donatur yang supply untuk sampai panti asuhan itu berdiri. Begitu mereka berdiri, mereka pikir yang kedua, bagaimana biar sustain. Maka mereka mencari donatur tetap yang itu akan menyuplai per bulan walaupun uangnya tidak sebesar ketika pembangunan itu berdiri. Jadi mereka punya program kerja yang jelas bahwa ini akan begini dulu, lalu fundraisingnya ditujukan untuk kemana. Nah teman-teman juga sama di organisasi teman-teman saat ini, coba petakan kira-kira tujuan fundraisingnya itu untuk apa. Jadi dimulai dari akhir. Jadi kita start from the last. Kita mau apa dulu. Nah, dalam konteks pengelolaannya, maka kita berbicara 1 tahun. 1 tahun ini kan berarti harus ada pemetaan yang matang di awal. Ketika kita tidak berbicara pemetaan yang matang di awal, maka ini akan amburadul ke belakangnya. Jadi di awal tuh dipetakan dulu. Ini ada program kerja apa yang perlu mendapatkan sokongan dana, yang dikejar yang mana dulu, lalu mendapatkan dana dari mana. Jadi pemetaan program kerja di awal itu penting. Sebagai contoh dulu waktu saya jadi ketua SKI, ini saya sambil sharing ya dengan pengalaman saya. Jadi waktu saya jadi ketua SKI di lembaga fakultas, itu ada satu program kerja yang dia membutuhkan fundraising dalam waktu yang persiapannya itu butuh lama, sekitar 3 bulan 4 bulan. Kalau acara-acara yang lain biasanya kita sebulan itu udah selesai lah, artinya nggak terlalu butuh banyak. Nah ini kita butuh sekitar 3 bulan persiapan. Tapi
target 3 bulan persiapan itu kita petakan dari 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi pas awal kebentuk kepengurusan, kita petakan acara-acara besar yang membutuhkan persiapan lebih panjang. Nah, itu nanti kita akan lakukan ke sana gitu. Nah, sehingga dalam 3 bulan proses persiapan itu kita sudah mulai mendekati banyak pihak, mulai dari promo dan lain-lain. Dan itu alhamdulillah berjalan. Nah, berbeda ketika saya menjadi ketua Puskomnas FSLDK. Waktu itu saya operan dengan senior sebelum kami. Jadi operan dari senior sebelum kami itu, mereka bilang gini, Mas, kas FSLDK itu waktu itu 2 tahun sebelumnya ya. Jadi Puskomnas kan 2 tahun. Jadi waktu itu dia cerita, ketua Puskomnas itu bilang yang sebelum saya, kas diangkat di kepengurusan mereka itu pas diterima itu sekitar 78 juta kalau saya nggak salah. Lalu kemudian saya tanya, dengan 78 juta itu bisa ngapain aja? Dia bilang salah satu kewajiban atau tugas dari Puskomnas itu adalah mengunjungi daerah-daerah, Puskomda namanya. Jadi kita punya 37 Puskomda, itu harus kita kunjungi selama 1 tahun sampai 2 tahun kepengurusan. Lalu dengan 78 itu ternyata dia bisa mengunjungi kira-kira hampir setengah ya. Tapi nggak sampai setengah, sekitar hampir setengah. Nah, ternyata setelah dipakai itu habis. Jadi uang ketika saya terima sebagai ketua Puskomnas itu tinggal 2 juta. Bayangkan, kita punya target mengunjungi 37 Puskomda dari Sabang sampai Merauke dengan dibekali uang 2 juta. Saya nggak bisa protes juga karena yo nggak salah juga mereka, cuman uang itu udah dihabisin ketika dimasukin ke saya, ternyata tinggal 2 juta. Lalu akhirnya saya mengunjungi beberapa rekanan kami di Jakarta, ternyata nggak dapat gitu. Salah satunya alasannya karena memang tidak dianggarkan. Yang kedua, akhirnya kami coba berpikir lagi, bagaimana sih caranya? Tapi target saya jelas ya, target saya adalah mengunjungi Puskomda itu. Maka langkah saya yang kedua adalah saya mengunjungi beberapa relasi yang dimiliki oleh Puskomnas, yang itu mereka bekerja sama, mereka itu adalah salah satu pimpinan di perusahaan-perusahaan. Nah, mereka nanti target saya adalah ketika saya berkomunikasi dengan mereka, kami akan dihubungkan dengan lembaga zakat mereka atau lembaga infak mereka, yang mana nanti mereka bisa menyalurkan sebagian untuk kepentingan dakwah itu kepada kami. Nah, begitu. Ternyata dapat, tapi mereka mengatakan, Mas, kalau ada kunjungan aja silakan nanti disampaikan ke kami berapa, itu nanti akan kami ganti dengan uang dari sana. Saya lumayan dapat lah sedikit waktu itu. Artinya ketika saya kunjungan, tapi ke daerah yang nggak terlalu jauh ya. Kami dan saya bersama tim kunjungan misalkan ke Jakarta gitu. Kami bisa klaim ke mereka, oh sekian. Dan mereka bisa mengambilkan, dan ada pos dari situ. Makin banyak yang kami hubungi, makin banyak peluang terbuka untuk ke sana. Tetapi setelah saya pikir-pikir, ternyata itu kurang maksimal dan sangat jauh dari angka sekitar 80 juta yang dibutuhkan. Padahal 78 juta sebelumnya saja itu mengunjungi kurang dari 3/4, hampir setengah, tapi nggak sampai setengah. Akhirnya waktu itu kami, karena kebetulan saya dapat beasiswa aktivis Nusantara waktu saya pendidikan preklinik, saya dapat beasiswa aktivis Nusantara dompet duafa yang keempat. Saya punya relasi dengan dompet duafa. Lalu saya tawarkan, ini kita punya bergen. Jadi pemetaan program kerja itu untuk menunjukkan bahwa kita punya bergen. Saya bilang begini, Mas, saya sampaikan waktu itu ke Mas Budi. Mas Budi itu waktu itu direktur marketing apa direktur keuangan, saya lupa. Atau direktur pendidikan, saya lupa. Pokoknya saya waktu itu kepanggil dengan beliau, ketemu dengan beliau, saya bilang, Mas, saya ini punya anggota sekian. Saya punya kekuatan sekian. Saya punya orang yang saya pimpin itu dari Sabang sampai Merauke dengan pemetaan seperti ini. Saya sampaikan ke beliau data-data yang saya miliki, lalu kemudian saya bilang apakah ada kesempatan kolaborasi antara FSLDK dengan BPDO. Nah, ternyata waktu itu Mas Budi sedang menggarap sebuah proyek, uangnya ada, tetapi tidak ada pelaksananya, yaitu tentang seminar atau sosialisasi antisipasi LGBT. Nah, itu dananya besar, Mas, sekitar 90 juta kalau saya salah. Saya agak lupa nominalnya ya, karena saya waktu itu cuma nyambungin saja, lalu dieksekusi oleh tim saya. Sekitar 90 juta, lalu kemudian Mas Budi mengatakan, ya udah, kalau mau saya punya dana, coba kita brainstorming lagi, kalau mau nanti kita jalankan lagi ini dalam kurun 2-3 bulan. Lalu kami setujui, setelah kita perjanjian, kita setujui,
Dan ternyata beliau menginginkan seluruh Puskomda itu dikumpulkan dulu ke pusat. Nah, ketika mereka dikumpulkan ke pusat di Bogor waktu itu konteksnya adalah untuk sosialisasi persiapannya. Tetapi itu bisa kami jadikan sebagai sarana untuk konsolidasi nasional. Gitu. Ya, kemudian akhirnya setelah terkumpul di ACC oleh beliau, dan waktu itu kami kunjungan. Saya waktu itu hanya memimpin 1 tahun karena tahun kedua saya harus pendidikan profesi dokter. Selama 1 tahun itu saya cuti dari pendidikan saya karena memang nggak bisa untuk melanjutkan, karena waktu koas itu kita harus di rumah sakit ya full dan kita nggak bisa nyambi. Akhirnya saya cuti 1 tahun, dan ternyata selama 1 tahun saya bisa mengunjungi kira-kira 3/4 dari seluruh area Puskomda di Indonesia yang di bawah kepemimpinan saya waktu itu. Jadi kami punya modal 2 juta, dikasih cuma 2 juta, saat sebelumnya 78, kami dikasih pegang cuma 2 juta, tapi atas izin Allah karena satu dan lain hal, termasuk tadi kami kolaborasi dengan BPOK, kita bisa mengunjungi sekitar 3/4 dari Puskomda yang kami miliki, kecuali Papua. Waktu itu Papua kami belum sampai. Nah gitu teman-teman ya, jadi pemetaan program kerja yang jelas, dan juga bergen kalian punya apa, pendataan yang jelas, itu memunculkan sebuah kerangka konsep berpikir yang matang. Nah ini berkaitan juga dengan yang nomor 2, analisis target donatur. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana pembagiannya. Cuman yang perlu kalian garis bawahi adalah tidak semua orang bisa jadi donatur, gitu. Dan tidak semua donatur tidak semua donatur bisa kalian approach dengan approach yang sama. Kalian mungkin bisa minta ke dosen kalian, Pak, ini saya butuh sekian buat acara, atau kalian PM masing-masing orang, saya mau ada acara nih, tolong ini. Itu mungkin bisa, tetapi tidak semua bisa di-approach dengan seperti itu. Ada approach-approach yang berbeda. Sebagai contoh, dulu Rasulullah ketika mengirim Mus'ab bin Umair untuk persiapan hijrah ke Madinah, yang dilakukan Mus'ab bin Umair itu dia tidak mengunjungi rumah ke rumah, Mas. Beliau itu tidak mengunjungi dari satu rumah ke rumah, ayo ikut saya masuk Islam, enggak. Beliau tahu pemetaan yang ada di Madinah itu seperti apa. Madinah itu isinya kan kabilah. Ada 2 kabilah besar, Aus, Khosraj. Itu mereka berantem tuh. Kemudian ada kabilah Yahudi. Ada beberapa kabilah Yahudi di situ yang kerjaannya membuat Aus dan Khosraj ini berantem. Yang ditemui pertama kali adalah pimpinan dari kabilah Aus dan Khosraj. Kalau nggak salah waktu itu Sa'ad bin Ubadah kalau saya salah. Jadi ditemui Sa'ad bin Mu'ad atau nggak Sa'ad bin Ubadah. Ditemuilah itu Sa'ad, kemudian beliau ditolak. Nah, saat beliau ditolak, kemudian beliau mengatakan begini, Mus'ab itu, Sa'ad, coba kita fair. Kamu dengerin apa yang saya bilang. Kalau kamu nggak setuju, silahkan nggak ikut. Tapi kalau kamu setuju, alangkah baiknya kamu mempertimbangkan apa yang saya sampaikan. Lalu kemudian diceritakanlah oleh Mus'ab kenapa beliau dikirim ke Madinah. Intinya adalah menyambung silaturahim. Silaturahim dulu, kemudian mengalihkan penyembahan yang sering banget juga dikemukakan Khalid ketika mau perang. Mengalihkan penyembahan dari penyembahan kepada sesama manusia kepada penyembahan kepada pencipta manusia. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mereka ternyata selama ini membutuhkan itu. Bahwa tidak ada lagi yang namanya perbudakan, tidak ada lagi perpecahan, dan lain-lain. Ternyata bagus. Lalu kemudian saat masuk Islam, ketika saat masuk Islam, beliau katakan kepada orang-orang yang dia pimpin, kalau kamu nggak ikut saya, jangan pernah menampakkan batang hidung kalian di depan saya. Nah, mereka takut. Karena di Madinah itu, dan juga di Mekah waktu itu, karena sistem kabilah, kalau mereka nggak punya kabilah, nggak ada pelindungnya, mereka nggak bisa hidup. Gitu. Nah, saat itu, Mus'ab itu memetakan itu. Dia menganalisa target donaturnya. Mereka menganalisa target dakwah dia. Beliau tuh menelaah dengan baik. Dan yang dikirim oleh Rasulullah kepada pimpinan Madinah waktu itu bukan orang sembarangan. Mus'ab itu pria flamboyan. Dia itu kalau pakai baju rapi, wangi, rambutnya tersisir dengan baik, kulitnya putih, ya itu artis lah kira-kira begitu. Nah, itu yang beliau kirim. Jadi tidak sembarang orang. Makanya kalau teman-teman tahu ya, dulu waktu saya jadi ketua SKI itu, salah satu yang saya lakukan adalah saya mendata anggota saya yang ganteng pintar itu saya data, yang ganteng yang pintar itu saya data. Nah itu saya munculkan
ketika ada Expo UKM. Jadi pas Expo UKM tuh yang tak pajang ya mereka itu. Untuk menunjukkan bahwa SKI itu isinya orang-orang pinter, asisten-asisten, kemudian yang ganteng-ganteng begini, lu yang gembel-gembel ya ikutlah. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah bentuk atau strategi dari menganalisa pasar. Kita nggak bisa memperlakukan orang di PM tiba-tiba, ayo nyumbang, nggak bisa. Makanya ketika saya bertemu dengan dompet duafa itu, pimpinan dompet duafa itu, saya membawa data bahwa saya punya kekuatan sekian, saya mempunyai saya mempunyai data seperti ini, kemudian kita bisa nggak kolaborasi, gitu. Yang saya targetkan adalah saya bisa kunjungan, waktu itu belum terpikir bahwa akan seperti apa target kolaborasi, tetapi jenis kolaborasi saya nggak terpikir, tetapi targetnya jelas. Saya akan mengunjungi daerah-daerah itu, sehingga saya butuh sebuah konsep yang menjembatani itu, dan ternyata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dompet duafa. Gitu ya, karena waktu itu misalkan kerjasamanya adalah tebar Quran, saya nggak akan mau, walaupun itu nilainya besar. Saya ulangi ya, walaupun saya waktu itu mendapat donasi misalkan 70 juta, tapi targetnya tebar Quran, untuk target saya waktu itu tidak terpenuhi, sehingga saya mungkin akan menolak, gitu. Karena target saya bukan ke sana. Jadi walaupun kita mendapatkan uang, tetapi harus sesuai dengan program kerja yang saya sampaikan di poin pertama. Kemudian optimasi digital fundraising, ini saya pikir teman-teman nggak perlu diajari ya, tapi nanti coba kita bahas sedikit tentang bagaimana ini kita bisa maksimalkan. Yang keempat, yang personal skill ini nanti kita bahas di belakang. Poinnya justru yang nomor 4. Sebelum saya lanjut, coba teman-teman, saya pengen teman-teman fokus bahwa fundraising dalam konteks organisasi kemahasiswaan itu bukan hanya sekedar uang. Jadi kalian jangan berpikir bahwa lu dapat duit, lu berhasil, enggak. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita gali dan kita asah dari sana. Nanti kan saya akan cerita sedikit terkait tentang bagaimana seseorang yang dianggap tidak terlalu penting dalam kehadiran dia di organisasi, itu ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa. Lanjut, Mas. Bisa langsung raise hand aja. Perkenalannya itu formatnya ada nama dan juga kelas. Boleh langsung yang raise hand pertama. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pemetaan program kerja, ini saya sampai jam berapa sih? Jam 2:04 ya? Belum, tadi sepertinya bocor saja. Ini sampai jam berapa, Mas? 2:04 ya? Atau Sampai 14.30 kalau sesuai rundown. Iya. Jadi yang kedua, berikutnya adalah pemetaan program kerja. Jadi teman-teman harus punya program kerja yang sifatnya long term, short term, incidental, dan yang sustain. Sustain ini, Mas, saya mulai dari yang sustain dulu. Sustain itu sifatnya adalah bahwa teman-teman punya pemasukan yang tidak terlalu besar tetapi terus, gitu. Ya, yang tidak terlalu besar tapi terus. Sebagai contoh, teman-teman mempunyai satu unit usaha yang itu pemasukannya nggak terlalu besar, tapi selalu ada. Contoh, kalian punya unit usaha jualan risol atau apa kayak. Nah, dalam konteks digital, maka teman-teman harus mulai berpikir untuk hal yang sifatnya sustain ini, kalian mau mengarahkan menjadi profesional atau amatir. Ketika teman-teman mulai berpikir hal yang sustain ini harus diprofesionalkan, maka teman-teman harus memulai untuk mencari konsultan. Saya pernah ngobrol dengan Mas Gamal Albin Said, kalau teman-teman mungkin sudah familiar ya. Jadi beliau tuh punya bank sampah, kemudian sampai akhirnya bank sampahnya diundang ke ngobrol sama Putin di Rusia, kemudian dapat penghargaan dari Inggris dan lain-lain. Satu itu tanya ke Mas Gamal gini, Mas, bagaimana Mas Gamal mengelola organisasi yang Mas Gamal dirikan, bank sampah itu? Apakah itu amatir atau profesional? Dan kapan shiftingnya? Kata beliau, saya memulai shifting dari amatir ke profesional
atau dari senang-senang untuk beramal saja menjadi social worker begitu, itu ketika saya mempunyai target yang jelas. Target itu begini, kalau kamu untung, kamu dapat banyak. Kalau kamu berhasil, kamu dapat banyak. Tapi kalau kamu tidak sesuai target, maka kamu akan dapat lebih sedikit atau mungkin dikeluarkan. Dan karena dia ada hitung-hitungan seperti itu, maka dia sewa konsultan. Nah, yang pengen saya sampaikan di sini adalah teman-teman mulai seserius apa sih menggarap lahan fundraising. Bagi saya, fundraising organisasi itu, apalagi di era digital seperti ini, harus mempunyai satu bentuk organisasi, suborganisasi sendiri. Kalian yang yang sering organisasi yang sering dipraktekkan itu, fundraising itu masuknya ke bendahara biasanya. Jadi kebendaharaan karena dia berkaitan dengan duit, disuruh nyari duit. Padahal ketika ini digabungkan, itu sifatnya adalah menerima, bukan menghasilkan. Sesuatu yang pengen untuk menghasilkan, ya, itu dia harus mempunyai pemikir. Nah, kalau dia butuh pemikir, maka dia butuh wadah. Jadi, teman-teman mulai harus berpikir ketika mau menseriusi hal ini, teman-teman harus mempunyai satu wadah. Dibuat tersendiri. Dan itu nanti ditarget sehingga dalam proses evaluasi teman-teman, baik per 6 bulan, baik per 3 bulan, atau setahun mungkin, teman-teman harus mencapai target itu. Artinya menanyakan sejauh mana. Contoh, kalian punya tim kaderisasi ya. Kaderisasi itu targetnya adalah 1 tahun ke depan, kalian punya anggota itu 125 misalnya. Ternyata jalan 6 bulan, itu anggotanya cuma 52. Nah, ini dievaluasi itu. Kenapa bisa sampai sejauh itu dari target yang kita harapkan? Setelah nanti dievaluasi, maka nanti akan ada inovasi. Nah, inovasi-inovasi itulah yang kita butuhkan. Dalam konteks fundraising, ketika dia ditempelkan kepada kaderisasi, suruh cari fundraising sendiri, bendara suruh ini sendiri, publikasi suruh sendiri, nggak bisa. Maka dia harus difikirkan. Maka saya nggak tahu kalau di teman-teman Alfat ini apakah sudah ada itu atau belum, tetapi dalam konteks media saya pikir dengan era digitalisasi sekarang perlu untuk diadakan itu. Sehingga nanti mungkin di kerangka organisasi kalian itu ada kerangka, ada bagian atau divisi media sosial. Yang itu fokusnya ada 2. Satu untuk dakwah, atau yang kedua untuk fundraising. Tapi kalau menurut saya lebih baik fundraising, karena nanti dalam konteks fundraising itu nanti saya jelaskan ada juga untuk delivering message. Delivering message itu kan bisa berdakwah kan. Artinya kalau kalian punya divisi dakwah itu bisa nempel. Justru dia bisa nempel ke fundraising. Tapi kalau fundraising ditempelkan ke yang lain itu nah, itu nanti di divisi fundraising ya, atau divisi digital fundraising misalnya, ada tuh divisi Facebook, ada divisi Twitter, ada divisi TikTok, yang itu dia fokus ke sana. Dan kalau menurut saya, ketika nanti dia bisa maksimal di situ, justru itu bisa menjadi lahan soft skill yang sangat mumpuni. Dan itu nanti mereka akan mendapatkan biaya pendanaan tersendiri atau pendanaan tersendiri dari organisasi. Jadi saya ulangi ya, dalam konteks sustainability, maka harus ada yang berpikir atau yang memikirkan. Kalau kita butuh orang yang memikirkan, kita butuh wadah untuk mereka. Karena mereka harus berpikir dan berinovasi, kita ciptakan wadahnya. Kalau nggak kita ciptakan wadahnya, agak susah. Gitu. Saya nggak tahu ini apakah sudah ada atau belum, tapi kalau belum, baiknya di ini. Saya waktu itu punya kendala. Waktu saya mimpin SKI itu, saya punya kendala. Salah satu kendalanya adalah musola saya itu kotor. Jadi sekarang FKWNS itu sudah punya musola besar, karena sumbangan dari dokter spesialis obgyn di tempat kami. Sebelum beliau membangun musola itu, sebelum beliau membangun masjid itu, musola kami itu hanya bisa untuk 4 soft, dan satu soft itu paling cuma 8 sampai 9 orang. Dan itu letaknya di tengah-tengah gedung, jadi tempat wudhu masuk baru kemudian musola, dan itu sangat pengap, dipakai untuk rapat aja itu nggak bisa,
dan beberapa musola kami di tempat yang lain, karena waktu itu ada beberapa apa namanya unit ya. Jadi FK itu ada FK UNS, ada yang di daerah Mesen namanya, ada yang di daerah psikologi gitu-gitu, ada yang K3 kebidanan gitu. Nah, tetap bisa-bisa. Musola yang hidup itu cuman di Kentingan di tempat kami. Tapi di tempat yang lain itu nggak hidup. Nah itu problem yang dari zaman SKI berdiri itu nggak pernah diselesaikan. Dan waktu itu orang berpikir ya ngapain ngurusin musola kan. Lalu saya waktu itu pas wawancara calon pengurus, ada satu orang yang saya tanya begini, Mas, kamu masuk SKI itu buat apa? Nah, dia bilang begini, saya mau masuk SKI itu untuk membersihkan musola, begitu. Dan yang saya lakukan adalah saya membentuk biro musola. Itu biro nggak pernah ada dari zaman SKI berdiri sampai zaman saya nggak pernah ada. Saya buat biro itu khusus untuk dia. Dan saya bikinin kamu biro khusus, kamu masuk ke pengurusan inti, ada biro namanya biro musola. Dan ternyata setelah dia jadi koordinator di biro musola yang saya buat itu, musola kami itu nggak pernah kotor karena dia bikin program, ada denda dan lain-lain. Kemudian dia punya program menghidupkan semua musola di UNS, di FK UNS. Dan ternyata betul, kami waktu itu bersih-bersih, bahkan kami yang membersihkan sendiri. Kami pasang lampu, kami hidupkan macam-macam. Dan itu berjalan sampai akhirnya apa namanya 1 tahun berjalan, ternyata musola yang kami hidupkan di daerah-daerah itu ya memang dipakai gitu, dan mereka ternyata butuh selama nggak ada yang ngurusin aja. Nah saya ini berpikir bahwa kadang itu orang itu mau gitu, tetapi kita tidak siapkan wadah untuk mereka. Nah organisasi berkaitan dengan digital fundraising saya pikir itu membutuhkan. Nah yang sustain selain dari pengelolaan media sosial itu kita bisa mencari donatur tetap yang mana itu tidak bisa dilakukan tanpa silaturahim. Makanya saya ulangi lagi, berbicara fundraising itu bukan bicara hanya tentang uang yang kalian dapatkan, tetapi bagaimana kalian membangun relasi dan meningkatkan soft skill kalian untuk mendapatkan uang itu. Itu yang lebih penting. Waktu saya dapat beasiswa, ada program pengembangan di beasiswa kami. Salah satunya adalah kami ada jadwal silaturahmi tokoh. Itu wajib setiap bulan 1 kali. Waktu itu saya sempat silaturahim dengan Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, wakil rektor dari Unida Gontor. Sekarang kalau misalnya jadi rektor. Nah waktu itu kita ngobrol ke sana salah satunya karena saya terinspirasi ada program silaturahim tokoh. Dan ketika saya silaturahim, saya sampaikan begini, Prof, kami punya kendala begini. Kira-kira Prof ada apa namanya ada masukan nggak kepada kami? Nah, ternyata beliau menyampaikan, oh ya nanti saya sambungkan dengan ini, Gitu. Ujung-ujungnya saya cari duit juga buat organisasi itu, tetapi ketika kita berbicara waktu itu ya, saya ceritakan secara detail, ini penting buat kalian. Saya ujung-ujungnya memang sedang cari pendanaan buat organisasi. Tapi ketika saya mau berangkat, saya kumpulkan teman-teman saya bilang begini, kalian tahu nggak kita ini mau berhadapan dengan siapa? Mereka nggak ada yang tahu. Taunya ya kepada apa namanya Profesor Hamid Fahmi Zarkasi. Saya tanya, kalian tahu nggak beliau itu siapa? Lulusan dari mana? Kuliahnya di mana? Anaknya berapa? Ya, kemudian apa aktivitas sekarang apa? Lulusan mana? Buku-buku karya beliau itu apa? Beliau sudah menghasilkan apa? Perjalanan hidup beliau seperti apa? Bahkan silsilahnya beliau dengan pendiri Gontor itu seperti apa? Nggak ada yang tahu. Saya bilang nggak ada dari situ begini. Kita ini silaturahim paling cuma 20-30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Tetapi proses untuk menjalin silaturahim itu penting. Kelihatannya memang gue lagi cari duit. Tetapi dengan saya mempelajari beliau, saya terinspirasi. Lalu kemudian, dengan saya mempelajari beliau, saya sedang menempatkan bahwa posisi saya itu, saya sudah meriset siapa beliau. Kalian kalau lihat apa namanya liputan atau melihat Andi F. Noya, Najwa Shihab itu mewawancara, ini nggak mungkin kosongan dong. Timnya udah riset dulu, udah memberitahu kepada beliau orang itu seperti apa. Ketika mereka sedang berbicara, itu cuman apa namanya kalau bahasa kedokteran itu cross match doang gitu, cuman ngecekin doang. Tetapi nanti akan terjadi pengembangan dari diskusi dan obrolan itu. Nah,
Tidak banyak kan orang seperti Andi F. ya, tidak banyak orang seperti Najwa Shihab. Nah, justru latihannya di sono. Kelihatannya cari duit, tapi sebenarnya sedang melatih soft skill komunikasi. Saya kasih contoh ya. Jadi apa namanya? Ada seseorang, kalau saya nggak salah sih Pak Ari Ginanjar. Dia belum menuliskan tuh di buku beliau BSQ. Saya pernah baca. Waktu itu beliau tuh belum seperti sekarang jadi public speaker, trainer. Dia waktu itu jualan, dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian menjual alat untuk, kalau saya nggak salah, tempat parfum, kalau saya nggak salah ya, tempat parfum di hotel-hotel. Jadi beliau skalanya besar, jadi begitu jualan tuh langsung buat semua kamar, jadi nggak yang jualan satu-satu gitu. Makanya yang ditemui adalah pihak marketing dari hotel tersebut. Kemudian suatu saat beliau ketemu dengan pihak marketing hotel, beliau menerapkan prinsip begini. Jadi begitu datang, bertemu nih, hadap-hadapan dengan marketing hotel nanya, mau ngapain, kira-kira begitu. Saya mau nawarin produk. Lalu marketing hotel bilang sambil lihat jamnya, saya punya waktu 5 menit. Silakan paparkan kepada saya 5 menit. Tentu tidak mungkin dan tentu tidak akan pernah mendapatkan deal dengan pola komunikasi seperti itu. Maka beliau yang barang dagangannya sudah ada di dekat meja itu diturunkan, beliau buka tasnya, kemudian beliau lihat kok dia keluarkan koran, lalu beliau tunjukkan kepada marketing hotel itu. Beliau bilang begini, Pak, kemarin saya itu, dia bilang begini, Pak, Bapak kasih saya waktu 5 menit, saya minta waktu 2 menit dulu untuk membicarakan hal yang lain. Beliau keluarkan koran dari tasnya, beliau bilang begini, kemarin saya baca liputan tentang Bapak di koran, bahwa Bapak ternyata adalah marketing hotel yang sangat berprestasi, yang baru saja mendapatkan penghargaan. Coba Bapak ceritakan ke saya pengen mendapatkan inspirasi dari apa yang Bapak lakukan. Ngobrol tuh, wah seneng tuh dia cerita macam-macam, nggak ingat waktu, nggak nyangka sudah berjalan sekitar setengah jam. Setelah itu ngobrol lagi sampai 1 jam, masih ngomongin itu tentang hotel dan seterusnya. Setelah 1 jam, beliau baru nyadar, oh iya, udah 1 jam gitu. Tadi kamu mau apa? Baru ingat dia, tadi kamu mau apa gitu. Beliau baru bilang bahwa saya, udah nggak usah sini, saya tanda tangani. Beliau menyetujui pembelian dari Pak Ari Ginanjar itu tanpa melihat produknya. Kenapa? Karena beliau tersanjung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar di awal obrolan. Nah itu kalau bahasa Jawa itu aksara Jawa ya, pernah dari orang Jawa. Aksara Jawa itu kalau di pangku itu mati. Jadi kalau kita ngomongin aksara Jawa itu kalau ada huruf pangku dia tuh bacanya mati. Nah, makanya orang Jawa itu kalau di pangku dia mati. Orang kalau disanjung itu dia mati, udah kelopak-kelopak kira-kira begitu. Nah, itu kan konsep komunikasi yang mahal begitu. Berapa banyak sih yang bisa begitu? Gak banyak. Dan itu belajarnya dari begini-begini. Jadi jangan lu kira organisasi itu bikin acara gede, kemudian selesai dari itu uangnya banyak, lalu kalian masih tidak berkembang, soft skill kalian dalam komunikasi nggak berkembang, skill kalian dalam membangun relasi nggak berkembang, kemampuan interpersonal kalian itu nggak bagus, nothing. Organisasi bukan seperti itu. Saya ini dokter. Saya butuh komunikasi itu untuk pasien-pasien saya. Makanya yang saya lakukan adalah saya coba untuk membangun komunikasi dengan baik. Makanya saya kalau sama perawat-perawat itu dekat, Mas. Bahkan saya sebagai contoh ya, itu tuh begini. PPDS atau pendidikan dokter seperti kami, dari dokter spesialis seperti kami, calon-calon spesialis seperti kami ini, di rumah sakit itu, di kacamata rumah sakit, kami ini walaupun sudah dokter, tetap mahasiswa. Jadi kalau sama perawat itu kadang kedudukan kami itu di bawah mereka. Jadi kadang yo diseneni, kadang yo macam-macam. Termasuk ketika kan kami kalau jaga malam tuh ya, kan kami berangkat, saya itu pas presiden tahap 1, berangkat ke rumah sakit itu jam 3:30, 3:30 saya udah berangkat. Kemudian kalau saya jaga, 3:30 sore saya lanjut jaga, nggak tidur lagi sampai besok pagi. Terus lanjut stase, sampai pulang ke rumah sekitar jam 6 sore. Itu kan kalau malam ngantuk tuh. Tidurnya di meja begitu. Tetapi karena kita nggak punya ruang, ada kemungkinan kita tidur di bed-bed kosong yang ada di ruangan-ruangan kelas 1.
Tapi kan perawatnya galak-galak tuh. Teman-teman tuh nggak boleh ada yang tidur di situ. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan perawat seperti saya dan teman saya beberapa yang lain, itu jangankan nggak boleh, kita tuh justru ditawarin, dok jaga mas. Kalau ada yang kosong, kamar 1, kamar 5, kamar 6, mau milih yang mana? Kita ditawarin. Itu kelihatannya kan mungkin sepele ya, tetapi bagi saya, oh berarti saya sudah bisa membangun relasi yang baik dengan mereka. Sampai yang harusnya nggak boleh aja, saya justru ditawarin buat tidur di situ. Gitu. Nah, belajar dari mana ya? Dari organisasi. Makanya dengan berjalannya tren yang sekarang dengan konteks digital yang mungkin berkembang, kita nggak boleh menghilangkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Sehingga dalam konteks fundraising ini teman-teman belajarnya banyak selain hanya uang yang kalian dapatkan, tetapi untuk menuju ke sana teman-teman melatih banyak, termasuk kemampuan berpenampilan, ngisi rambut, itu nggak semua orang bisa loh. Cara berjalan, ya itu nggak semua orang bisa. Saya itu mengikuti beberapa camp pelatihan. Salah satu yang diajarkan pada saya adalah bagaimana Anda mengatur semua gerak-gerik Anda itu di bawah kendali Anda. Dalam konteks public speaking yang ada di panggung yang itu dihadiri oleh ratusan atau bahkan ribuan orang, ada namanya verbal graffiti. Verbal graffiti itu sangat mengganggu. Dan itu adalah pergerakan-pergerakan atau ucapan-ucapan yang dia tidak disadari oleh kita. Kadang kita bilang kadang bilang kemudian, kadang bilang gitu. Nah itu nggak boleh. Termasuk dalam hal berjalan, cara berdiri, cara mengangguk, cara mengiyakan, gitu, cara nunduk, cara ngangguk itu nggak semua orang sama dan nggak semua orang bisa bagus. Ada orang yang ngangguknya kayak orang bego, wow, terus gitu. Ada yang ngangguknya tuh elegan. Nah itu dipelajari. Nah fundraising itu kalian belajar ke sana. Jadi kalau kalian nanti saya mau ketemu dengan orang ini dalam hal untuk fundraising, belajarnya juga bukan belajar dapat duit berapa, tapi lu ketemu siapa, ngobrolin apa, bahan obrolannya apa. Nggak semua orang loh bisa duduk berdua dengan orang lain, obrolannya mengalir, lalu kemudian mendapatkan hati orang tersebut. Nggak semua orang bisa, dan itu mahal sekali. Nah ini belajar kalian tuh di sini, paham ya? Ini yang sustain. Ini berapa sih? 15 menit lagi. Kemudian yang insidental, yang kedua yang insidental. Insidental tuh dia sifatnya dia program kerja yang mendadak. Ada banjir, ada gempa bumi, ada kejadian-kejadian force major yang kalian nggak pernah tahu. Dan ini sangat diandalkan atau sangat mengandalkan engagement kalian, organisasi dengan orang-orang di sekitar kalian yang menjadi target dakwah kalian. Engagement kalian baik, maka kalian akan mendapatkan banyak. Kitabisa.com itu kan engagementnya baik sekali, karena dia bekerja sama dengan artis, bekerja sama dengan platform-platform yang lain untuk jadi top of mind. Nah, yang insidental ini kadang kalian nggak bisa kuasai. Tapi kalau yang sustain ini lewat digital sosial media atau digital fundraising-nya bisa berjalan dengan baik dengan delivery message yang sustain, maka yang ini akan maksimal. Insidental ini sangat ditentukan dengan keseharian. Kalau kalian nggak ngerti ini siapa sih Alfat atau muncul, ayo ini ya nggak akan ada yang nggak akan ada yang itu. Tapi kalau sustain, dia termasuk dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, dia akan leading. Gitu. Kemudian yang short term ini kurang T. Yang short term ini dia berbeda dengan insidental. Short term itu dari awal sudah terancang, tetapi dia tidak terlalu besar. Ya. Kalau yang long term, dia itu dirancang dari awal, biasanya acaranya besar, dan dicicil kerjanya itu dari awal. Dari awal kepengurusan itu dicicil. Kalau yang short term begini, acara-acara kecil yang jalan cuma sehari 2 hari, lalu tidak terlalu besar, gitu. Biasanya dicicil dari 1 bulan 2 bulan. Nah, sebagai contoh nih, saya kasih tantangan buat teman-teman. Kalian tuh biasanya kan kalau ada rapat kerja tuh ya, rapat kerja kalian atau akhir tuh musyawarah pergantian pengurus, biasanya seringnya nih anak-anak lembaga dakwah itu
tempatnya itu nggak terlalu wow. Di tempat-tempat yang apa namanya sangat-sangat zuhud gitu. Jadi acaranya ya sangat sederhana, kadang pakai gelar tikar doang, kemudian makanannya ya sederhana. Coba, ini kan saya nggak tahu kalian selesai kepengurusannya kapan. Musyawarahnya misalkan nanti masih setahun lagi. Coba kalian deh bikin acara itu kayak partai politik gitu. Parpol-parpol itu kan biasa di hotel, makanannya mewah. Kalian ini kan orang yang sedang meninggikan kalimat Allah. Sangat layak untuk mendapatkan itu. Nah, ini coba kalian masukkan ke dalam tantangan kerja kalian ke depan. Selain tadi saya usulkan untuk ada divisi tersendiri, tapi itu menjadi salah satu target terdekat. Nanti musyawarahnya di hotel paling bagus di kota kalian. Nah, gitu. Bisa nggak kira-kira dengan konteks kita berbicara fundraising, dan tentu dirancang dari awal. Jadi pemetaan program kerja yang long term ini harus menjadi apa namanya prioritas pertama. Berikutnya short term. Nah, yang insidental ini nggak usah dimasukkan ke dalam kalender, nggak masalah. Tapi yang sustain dia harus dirancang seperti program kerja. Jadi maksimalkan media sosial itu kalau memang targetnya jelas dijadikan sebagai apa namanya kinerja awal untuk organisasi. Lanjut Mas. Nah ini ya untuk target donatur seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ada yang skala besar. Skala besar itu untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya besar acaranya, kemudian tidak semuanya bisa bergabung. Sebagai contoh, ini mungkin konteksnya tidak terkait secara langsung ya, tapi sebagai contoh begini. Saya itu bersama teman-teman sedang mengadakan acara, tapi sekali lagi konteksnya mungkin tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sesuai, tetapi nggak masalah. Jadi saya bersama teman-teman itu sedang akan menyelenggarakan pertemuan ilmiah tahunan untuk divisi endokrin. Acaranya kita siapkan 6 bulan sebelum acara ini. Nah, waktu itu kita karena skalanya ini besar, Jogja, Solo, Semarang, kemudian Purwokerto, kita hubungi vendor-vendor utama yang bisa mensuplai. Dan itu kami tawarkan, Mas, ini ada paket yang platinum, paket gold, dan lain-lain. Paket platinum itu seingat saya sekitar 100-an sekian juta lah. Mereka akan mensupport itu. Tetapi tentu ini tidak sesuai konteks banget ya, karena mereka kan perusahaan farmasi, Mas, duitnya gede. Mereka nyumbang 300 juta pun juga nggak masalah bagi mereka. Tapi setidaknya saya pengen ngasih gambaran kepada kalian bahwa kita mempunyai sasaran siapa yang kita bisa jadikan sebagai donatur besar untuk acara yang skalanya besar ini. Dan itu nggak bisa dicicil mendadak, karena mereka itu punya apa namanya tutup buku, dan itu rancangannya itu biasanya dianggarkan di awal. Makanya kalau kalian punya divisi khusus yang fundraising itu, selain menggerakkan digital sosial media kalian atau sosial media kalian bisa merancang kira-kira ini kalau acaranya tanggal sekian atau bulan sekian, gue harus hubungin siapa di tanggal berapa gitu. Nanti kalian akan ketemu tuh dengan pihak bank, mungkin ya bank syariah, kemudian pihak BMT, pihak perusahaan-perusahaan yang itu mereka pasti punya CSR. Nah, CSR-nya itu bisa kalian kembangkan untuk itu. Ya, atau mungkin kalian punya, Dok, saya punya fundraising tapi bukan buat acara. Saya pengen untuk punya beasiswa khusus dari Alphard untuk orang-orang kurang mampu yang akan dikuliahkan di Telkom. Kira-kira begitu. Nah, itu bisa untuk apa namanya? Untuk acuan atau untuk pemicu teman-teman bergerak ke arah fundraising. Yang kedua adalah skala menengah. Ini untuk acara-acara yang tidak terlalu besar, kalian lebih banyak bisa apa namanya menemui orang-orang person by person. Kalau yang skala besar ini kan dia biasanya organisasi, entah itu perusahaan atau yang lain. Tapi kalau skala menengah dia lebih ke person biasanya, person atau perusahaan-perusahaan kecil, ya.
Dan ini nanti harus kalian follow up. Follow up-nya dengan apa? Ya kembali lagi dengan media sosial kalian. Kalian kirimin message, deliver message-nya lewat sana, konten dan lain-lain. Nah, untuk skala menengah insidental sebenarnya mirip dengan yang pertama, tetapi ini kalian akan approach lagi ketika ada hal-hal yang sifatnya insidental. Kalau yang recehan ini sebenarnya lewat tadi sosial media kalian. Dan kalian bisa danus, dana usaha, dan lain-lain. Nah, recehan ini dia yang lebih sustain dibanding yang 3 di atasnya. Karena recehan ini walaupun tidak terlalu besar uangnya, tetapi dia yang akan membangun. Seperti orang yang kalau dia itu mau terkenal sebagai orang yang jujur, dia nggak bisa sehari 2 hari jujur, nggak bisa. Dia butuh waktu panjang untuk meneguhkan posisi dia sebagai orang jujur. Maka hal-hal jujur kecil-kecil yang dia lakukan tiap hari itu akan membuat dia di mata orang lain terkenal sebagai orang yang jujur. Nah, sosial media engagement kalian bersama audiens kalian, kemudian delivering message kalian di sosial media itu akan meneguhkan posisi kalian bahwa Alphard itu top of mind buat orang-orang di sekitar. Sehingga itu nanti akan mendukung ketika kalian sudah mulai menyasar ke yang nomor 1, yang nomor 2, ini sangat ditolong dengan adanya yang nomor 4 gitu. Hal lain di luar media sosial yang bisa dilakukan dengan sustain adalah dana usaha, jualan apa kayak risol atau apa. Dan itu jadi dulu pas kami waktu zaman kuliah itu kalau mau ada acara-acara itu kita jualan danus itu keuntungannya kelihatannya cuma 2.000 3.000. Tapi kalau orang yang belinya 100 banyak loh. Kelihatannya cuma 4.000 5.000, tapi kalau yang beli 300 orang setiap hari bisa banyak, tetap banyak. Maka jangan berpikir terlalu besar, tapi mengesampingkan ini adalah satu yang. Coba lanjut Mas. Kurang 9 menit lagi. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Nah ini ya, optimasi digital marketing. Jadi teman-teman ini yang bisa kalian lakukan. Saya pikir saya tidak akan membahas fokus dalam hal ini. Bagaimana FYP, bagaimana saya nggak akan ke sana. Saya ingin teguhkan posisi saya tidak akan ke sana. Yang pengen saya lakukan adalah dalam konteks organisasi, saya sarankan teman-teman punya divisi sendiri untuk mengelola ini. Pengalaman saya bersama organisasi-organisasi yang pernah saya pimpin, ketika kita tidak punya tokoh yang kita munculkan, itu biasanya agak lama pertumbuhan, terutama dalam konteks digital sosial media ya atau digital marketing. Sebagai contoh begini, kalian Alphard nih kan banyak tuh orangnya tuh. Lalu kemudian kalian berdiri sendiri atas nama Alphard. Itu agak susah. Kecuali kalian mempunyai sebuah konsep yang jelas. Contohnya adalah apa tuh? Masjid Sejuta Pemuda atau apa yang baru-baru ini ya, kalian mungkin tahu. Itu mereka point of view-nya jelas. Mereka tidak menonjolkan siapapun. Mereka menonjolkan pelayanan dari masjid itu. Ada orang datang dikasih kopi, ada orang datang dikasih teh. Delivering message mereka adalah masjid ini ramah untuk orang-orang di sekitar. Gitu. Delivering message mereka itu jelas. Nah, ketika teman-teman pengen memaksimalkan itu, saya pikir yang perlu dilakukan pertama kali adalah kalian harus mempunyai delivering message yang jelas. Memang pada akhirnya kalian akan memunculkan isu Palestina, kemudian isu kemanusiaan, isu LGBT, dan lain-lain. Tetapi pengalaman saya selama ini, ketika itu kita terlalu banyak memunculkan isu. Sebentar ya. Ya, jadi ketika kita terlalu banyak delivering message, tapi tidak punya satu point of view yang jelas, itu menjadi tidak maksimal. Ya, jadi yang pertama adalah kalian harus tentukan dulu platform kalian di mana. Mau main di Facebook, mau main di Instagram, mau main di TikTok. Dan saya pikir ini kalau kalian tidak mempunyai tim sendiri yang khusus untuk masalah ini, teman-teman tidak akan mempunyai perkembangan yang signifikan. Karena organisasi itu, mengelola organisasi itu seperti kita nyewa mobil rental.
Sayang apapun kita dengan mobil rental, tujuan kita itu cuma satu, kita mengembalikan mobil itu kepada pemiliknya tanpa cacat. Tapi nggak ada pikiran modifikasi, memperbaiki, nyuci sampai bersih, itu nggak ada. Seikhlas-ikhlas apapun kalian ke organisasi, kalian itu akan mengorganisasi seperti kalian itu nyewa mobil rental, itu mentok di situ. Walaupun sense of belonging tinggi, sense of belonging kalian itu tinggi, tetapi kalian tidak akan pernah bisa mengelola organisasi itu seperti kalian mempunyai mobil kalian sendiri. So hebat apapun kalian dengan organisasi itu, ya. Bahkan even itu seorang ketuanya. Jadi kalian ketika mengelola ini tanpa target-target yang jelas dan terukur yang bisa dipertanggungjawabkan kepada khalayak banyak sesama anggota tim, kalian tidak akan maksimal. Percayalah pada saya. Ya, itu yang saya alami selama ini. Makanya kalau kalian tidak mempunyai tim yang spesifik, yang khusus, yang jelas untuk itu, maka nggak akan maksimal. Jadi bentuk timnya dulu, buat lembaga di bawah kalian, divisi sendiri, kemudian tentukan platform yang tepat. Kemudian ini, telling your stories. Telling your stories itu, Alfat itu jangan sampai munculkan semuanya, kalau saran saya. Munculin aja satu atau dua, satu lah, yang akan kalian ini. Kalian punya video dakwah, yang itu akan selalu seperti itu. Kalian misalkan punya anggota yang lucu nih, misalkan namanya Jojo nama Bobon gitu. Munculnya Jojo nama Bobon, yang lain nggak usah muncul nggak apa-apa. Nggak usah semuanya pengen nongol, nggak, ini urusan mereka udah. Jojo nama Bobonnya dimunculnya itu. Nanti kalau nggak itu karakter Jojo nama Bobon, nanti ganti pemeran yang nggak masalah. Tapi yang jelas telling storiesnya itu jelas. Ini kemana? Ya, kalau seharusnya begitu. Karena kalau saya punya pengalaman dengan media sosial yang terlalu banyak delivering message, itu nggak akan maksimal. Bentar ya. Yang ketiga, asking for donation. Tentu ini setelah kalian munculin, jangan terus ujuk-ujuk minta donasi. Ya. Ini kalau kalian tidak memainkan peran ini, lalu kemudian ujuk-ujuk kalian asking for donation, kalian akan seperti pengemis. Tapi kalau kalian punya punya sesuatu yang kalian tonjolkan, maka asking for donation itu nggak kalian minta pun kalian akan mendapatkan simpati dari orang yang nonton Anda. Karena mereka memberi itu setelah mereka menerima, oh gue dapat sesuatu nih dari Alfa, gitu. Maka gue kasih gitu. Yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, finding new donation, yaitu targetnya diperbesar, kira-kira begitu. Tadi dengan kita menghubungi beberapa orang melalui ini platform yang kita miliki. Kemudian berikutnya menjaga sustainability, dan yang terakhir adalah mereka kita munculkan dalam platform kita setelah kita mendapatkan sesuatu. Nah, mungkin kita kembangkan dari yang awalnya mereka donasi cuma sedikit, lalu kemudian kita munculkan dalam jumlah yang besar, kita jadikan sesuatu, kemudian kita munculkan nama. Sebagai contoh ITB kemarin itu kan barusan bikin Wall of Fame ya, Wall of Fame kalau saya nggak salah ya. Intinya ada nama-namanya itu, yang anak tangga ada nama-namanya itu kan sebagai penghargaan pada alumni ITB yang nyumbang. Jadi kalau lu nyumbang, lu dapat situ, dapat nama di situ. Nah itu making them feel appreciate. Tapi untuk menuju ke sana, saya pikir langkah-langkah tadi harus dilakukan. Lanjut Mas, saya udah mau selesai ya. Nah ini yang saya sampaikan di awal, kurang 2 menit. Nanti mungkin agak telat dikit ya. Jadi personal skill kalian dalam konteks fundraising itu sangat penting agar teman-teman nanti tidak hanya sekedar punya duit, tetapi kalian punya skill yang dikembangkan. Written communication, oral communication, analytical skills, dan technical skills, ini adalah 4 hal yang sangat melekat dalam personal skill kalian ketika fundraising. Jadi tadi saya sampaikan di awal, saya tidak ingin mengarahkan kalian sebagai orang yang ngemis duit, tapi justru kalian fundraising sebagai orang yang gagah. Kalian punya data, kalian punya analisis yang tepat, kalian punya komunikasi yang baik, bahkan punya kemampuan menulis yang baik. Saya ini penulis, dan saya waktu itu sering menggunakan tulisan-tulisan saya sebagai alat untuk membangun relasi lebih banyak. Sehingga, sebagai contoh, saya waktu itu belum mengunjungi daerah Bontang, Balikpapan.
dengan kemampuan skill atau dengan skill menulis saya akhirnya diundang dalam sebuah acara kepemudaan di Bontang. Ketika saya diundang ke sana, saya sekaligus mengunjungi ketua Puspomda dan pengurus Puspomda di sana. Sehingga kelihatannya memang saya fundraising, tetapi dengan kemampuan menulis saya itu, saya bisa mendukung kerjaan-kerjaan dakwah saya, gitu ya. Jadi ini semua terlatih atau dimunculkan ketika fundraising. Jadi saya tidak pengen kalian selesai dengan saya siang hari ini, kemudian berpikir bahwa fundraising just duit dan duit gitu. Pokoknya untuk duit terus wes nggak bisa. Kita semua harus berpikir ada skill-skill yang bisa kita kembangkan dalam konteks fundraising. Oke, ini ya saya pikir ini terakhir Mas. Ini nggak usah, sudah habis waktunya. Terakhir lanjut lagi. Nah, teman-teman sebelum saya tutup, saya ingin sedikit cerita paling 1 menit ya. Jadi saya waktu itu pernah mengisi acara di salah satu kampus swasta di Jogja, kampus swasta yang besar. Kemudian saya diantar oleh seorang tim perkap dari masjid itu, kayak marbotnya kira-kira. Dia bukan ketua takmir, bukan ketua takmir kemahasiswaan, dia cuma ngurusin perkap. Perkap itu kan kadang sesuatu yang dianggap nggak penting ya. Kayak ya wes lah perkap ngangkat-ngangkat gitu. Kemudian dia bercerita ke saya begini, waktu dia ngantar saya ke stasiun, dia bercerita ke saya begini, Mas Sukri lihat nggak tadi AC kan banyak tuh AC-nya tuh, ada AC yang berdiri itu, standing AC itu banyak. Waktu itu belum seramai sekarang ya standing AC. Ada standing AC itu kalau nggak salah 4 atau 6 gitu. Kemudian saya bilang gini, iya saya lihat. Dia cerita, itu ada ceritanya Mas. Jadi ceritanya dia, saking si paling perkapnya dia, itu dia mengunjungi karena dia rasa masjidnya itu bagus, tapi AC-nya kurang karena waktu itu baru dibangun. Akhirnya ada pameran AC dan elektronik. Dia kunjungin itu, dia kunjungi sendirian ke sana, dia puterin semua orang yang jualan AC dari stand ke stand itu diputerin, dari stand ke stand itu dikunjungin. Lalu dia membangun relasi, berkomunikasi gitu-gitu, sampai terakhir dia ngobrol dengan seseorang, Pak, lihat AC dong gitu. Terus dia nanya, Pak, kalau saya punya ruangan ukuran segini, kira-kira butuh AC berapa? Kata dia, butuhnya sekitar 4 sampai 6 Mas. Terus Masnya tuh yang jualan tuh kayak begini, emang ini mau buat apa Mas gitu. Kata dia, tar dulu Pak, dihitung dulu berapa kira-kira. Dihitung sekitar sekian puluh juta lah. Lalu dia tanya, untuk apa? Kata dia, masjid saya ini baru bangun Mas, cuman belum ada AC-nya. Nah, saya cuma punya duit segini nih. Dia bilang sekitar 7 juta. Saya punya duit sekitar 7 juta. Padahal kebutuhan AC itu sekian puluh juta lah. Saya cuma punya duit 7 juta. Nah, kira-kira yang harga segini ada nggak? Gitu. Tentu jawabannya nggak ada. Gitu. Jawabannya tentu nggak ada. Tetapi yang menarik adalah tukang AC itu bilang begini, udahlah Mas, duitnya kamu simpen. Besok atau lusa saya kirim AC-nya 6. Kasih gratis ke masjid itu. Dan sampai sekarang masih ada. Kata dia begini, saya ini memang cuma tim perkap Mas, tapi saya bukan perkap kaleng-kaleng. Jadi dia sederhana, kerjaan dia itu ya cuma ngurusin, tapi dia punya soft skill yang bagus, punya kemampuan relasi yang baik, sehingga dia bisa melakukan sebuah prestasi. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman saya, dakwah itu bukan cuma sekedar lu pegang mikrofon, kemudian lu jadi dai. Dakwah itu bahkan ketika kamu ditempatkan sebagai orang yang kerjanya cuma nata taplak meja untuk keperluan dakwah, lakukan dengan pekerjaan terbaik. Karena dimanapun kamu selalu punya porsi yang sama ketika kamu berada dalam lingkungan dakwah. Kerjaanmu di depan sebagai public speaker, kerjaan kamu di belakang sebagai penulis, kerjaan kamu di belakang lagi sebagai pemikir, kerjaan kamu cuma nata kabel, ya. Kalau kamu ada di dalam konteks dakwah, pahalanya sama. Yang dinilai bukan yang paling moncer, yang dinilai bukan yang paling terkenal, yang dinilai yang pekerjaannya paling ikhlas dan paling baik. Gitu. Makanya organisasi lebih dari sekedar event organizer. Aktivitas fundraising pada level organisasi kampus harusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pengurusnya, alih-alih berfokus pada berapa uang yang berhasil dikumpulkan.
maka keikhlasan kalian, kesungguhan kalian dalam berdakwah ditentukan dari kerja keras kalian dalam dakwah. Dan sebaik apa pekerjaan kalian di situ. Saya dulu punya teman, kalau ada acara, cuman kabel yang apa istilah Jawa itu ngelewer. Jadi kabelnya itu cuman tidak rapi begitu saja, dia tuh nggak mau. Dia akan selalu membuat kabel itu tertata, tidak kelihatan, atau kalau kelihatan pun dia harus pakai solatif begitu, agar kelihatan rapi. Itu adalah bentuk salah satu perjuangan dakwah yang tidak bisa dianggap sepele. Dia serius dalam dakwahnya, sehingga kemudian Allah suatu saat akan memberikan kebaikan sebagaimana dia memberikan kebaikan pada dakwah. Mungkin ya teman-teman yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Allah muwaffiq bila bitarik, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Syukri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tadi. Nah, mungkin kepada teman Oke guys, mungkin karena Bang Azri kayak suaranya bermasalah ya. Mungkin teman-teman yang mau tanya jawab boleh nih angkat raise sign-nya dan boleh open mic-nya nih teman-teman. Wah tuh Kak Hanif, boleh Kak Hanif. Mau bertanya apa nih Kak Hanif? Mungkin sebutin nama kakak dan pertanyaan seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, saya dengar ya. Oke, menarik Pak. Sebenarnya perkenalkan nama saya Hanif. Saya di sini sebenarnya bukan kader Alphard, tapi kebetulan dekat dengan beberapa petinggi Alphard gitu ya, sehingga ada kedekatan silaturahmi di situ. Dan menarik juga dengan Bapak, Pak. Saya ternyata sebetulan dengan Bapak, yaitu di Pelajar Islam Indonesia. Saya sempat menjadi ketua bidang di salah satu kabupaten dan sekarang naik di wilayah Jawa Barat. Mas, mau Mas, suaranya kayaknya kurang ini ya, agak dengung. Saya kurang bisa menangkap. Oke. Kenalan ya Pak? Iya. Coba. Sebenarnya latar tentang kesamaan background Pak. Jadi saya juga sama ada di Pelajar Islam Indonesia Pak. Oh iya, oke. Oke gitu. Langsung ke pertanyaan mungkin Pak. Jadi menarik tentang silaturahmi ya Pak. Bapak bilang itu adalah sebuah hal yang perlu ditingkatkan gitu, bahkan menjaga gimana cara kita menjaga sebulan sekali tentang silaturahmi itu, sehingga meningkatkan rezeki istilahnya dengan cara fundraising. Saya pernah juga Pak ngobrol dengan ketua dana abadi di Telkom yang sekarang itu target pendanaannya bisa mencapai 1 triliun. Ketika saya tanya gitu Pak, gimana caranya mendapatkan uang sebesar itu, beliau menjawab adalah 2 hal. Yang pertama itu berpikir masalah gitu ya, sehingga kita menghadirkan solusi atas masalah itu. Dan yang kedua adalah menjaga silaturahmi Pak. Nah ini menjadi titik fokus saya. Ya, dimana silaturahmi ini saya rasa kurang di organisasi-organisasi media sekitar Telkom termasuk Alfata. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak secara spesifik gimana sih caranya kita menjaga silaturahmi itu sehingga bisa mendapat pendanaan yang lebih baik gitu Pak dari organisasi. Mungkin segitu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin moderator bisa mengulangi pertanyaan pertama Mas. Saya nggak terlalu, soalnya suaranya di tempat saya kurang jelas. Coba Mas, moderator siapa? Mas Azri ya tadi? Halo. Coba pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Soalnya kayaknya kurang, di tempat saya kurang jelas dari Mas Hanif. Gimana tadi Mas Hanif? Boleh di... Nah kan, nggak dengerin kan? Nggak denger juga. Kalau dari Azri saya dengar, suaranya. Cuman kalau dari Hanif agak kurang ini ya.
Iya, Yang nggak lain kurang begitu masuk. juga. Yang suaranya jelas coba bisa diulangi. Atau MC, Mas Isan coba. Oke, mungkin berhubung Hanifnya dari sebelah saya Pak ya, mungkin bisa nih. Nip, mangga Nip, sini Nip. Nah, Ayo ini sini. pakai ini Ayo aja. sini. Ini jelas nih suaranya nih. Cek. Ada Singkat aja Mas. Saya udah menangkap, cuman fokus pertanyaannya aja. Oke. Sebentar Pak. Jadi singkatnya adalah gimana caranya kita Pak menjaga silaturahmi yang tadi Bapak sampaikan itu. Ini malah nggak dengar. Terus ada Pak? Cek Pak. Nah itu. Oke. Nah, Jadi gimana sih Pak cara menjaganya silaturahmi gitu ya? Untuk kita khususnya orang-orang yang masih dalam lingkungan kampus untuk bisa silaturahmi dengan orang-orang luar gitu ya, dengan orang-orang yang memiliki uang sehingga silaturahmi ini bisa dijaga dan juga bisa mendatangkan pendanaan bagi kita gitu. oh ya oke. Nah ini jelas nih suaranya. Jadi Oke, gini. punten Bapak, aduh. Nah, udah apa? Tadi pertanyaan dua ya kayaknya. Yang pertama apa? Itu satu Pak. Tadi saya Oke. bercerita tentang Telkom itu memiliki dua cara pendanaan. Yang satu tuh berfokus kepada masalah dan gimana caranya mereka menyelesaikan masalah tersebut sehingga akhirnya entah gimana caranya mendapatkan pendanaan. Yang kedua tadi tentang silaturahmi Pak. Oke, jadi Gitu. teman-teman harus membedakan ya silaturahim atau silaturahmi yang sifatnya dia personally dengan silaturahmi yang sifatnya membangun relasi. Relasi ini bisa relasi bisnis, relasi macam-macam. Kalau dia personally, artinya sesama ikhwa atau sesama apa namanya orang yang saudaraan, itu terbangun secara intens nggak masalah. Tetapi kalian tidak perlu membawa apa namanya ranah itu terlalu dekat atau terlalu dalam atau terlalu intens kepada orang-orang yang kita silaturahimi dalam konteks urusan bisnis atau urusan yang lain, sehingga nggak perlu kemudian kita tiap minggu terus ini tuh nggak harus seperti itu. Artinya berbeda ketika kita silaturahmi dengan teman dan dengan kelompok yang seperti itu. Nah, silaturahim yang seperti itu sifatnya adalah silaturahim yang dia memang kita bertemu ketika ada momen gitu. Jadi nggak yang terus tiap hari ke sana nggak masalah, nggak yang tiap bulan ke sana nggak masalah. Tetapi ketika momen itu ada, maka kita coba pertahankan agar orang ini mempunyai komitmen bersama dengan kita. Sebagai contoh, kita mengutarakan bahwa berkenan nggak kalau misalkan memang ada donasi, nanti kita ingatkan per bulan. Berkenan nggak ketika kita nanti ada acara, kita kesini lagi gitu. Nah, sambil kita menawarkan, kira-kira berkenan nggak ketika kita punya konten misalkan, lalu kami kirim ke WA Bapak, kemudian atau kami punya sesuatu yang kami kirimkan gitu. Plus, kalau beliau tidak berkenan, maka kita bisa kirim parcel, ya kan? Kemudian ketika ada hari ibu, kita kirimkan, hari ayah, kita kirimkan gift, gitu. Nggak harus mahal-mahal, tapi top of. Teman-teman kalau baca buku kepemimpinan dan pengembangan diri, itu ada cerita begini. Ada orang itu yang datang ke Semarang, waktu itu dia sebagai karyawan baru, yang tentu jabatannya nggak terlalu tinggi. Datang dia ke hotel itu di Semarang, kemudian dia tidak hanya mendapat welcome drink, tetapi dia juga mendapat pelayanan yang baik dari petugas hotel, plus dia dikasih lumpia. Kasih lumpia Semarang itu, menurut dia rasanya enak. Nah, suatu saat, sudah sekian puluh tahun berjalan dan dia selalu di hotel itu, suatu saat dia ke Semarang lagi, posisinya sudah vice president, udah wakil direktur lah kira-kira. Ternyata dia masih memilih hotel itu. Alih-alih dia punya kesempatan di hotel bintang 5 yang harganya puluhan kali lebih mahal dari hotel itu, dia tetap milih di hotel. Kemudian ditanya sama asistennya, Bapak kenapa milih di hotel beginian gitu? Oh, di hotel yang bagus lebih banyak gitu. Kata dia jawaban cuma satu, lumpianya enak. Nah gitu. Itu doang jawabannya. Nah, petugas hotel tentu tidak setiap hari ketemu dengan orang itu. Tidak setiap bulan menyapa, Pak nginep di tempat kami, enggak juga. Tetapi first impression yang baik
ditambah dengan pelayan yang tidak pernah berubah setiap kali dia kunjungan ke sana, itu membekas. Nah, sama ketika kita membangun relasi dengan donatur atau dengan orang-orang yang kita kunjungi dalam konteks ini untuk mendapatkan sokongan dana, first impression harus bagus. Dan yang kedua tentu kita datang ke sana itu gagah begitu loh. Bukan Pak nyuwun duwite, ya enggak begitu. Tapi kita datang ke sana ganteng, kemudian prestatif, kemudian organisasinya oke, punya sesuatu yang ditonjolkan, cara kita berkomunikasi juga bagus. Oke lah kalau organisasi kita belum menjadi siapa-siapa, atau kita juga belum menjadi siapa-siapa, tetapi at least ketika kita berkomunikasi dengan mereka, first impression kita bagus. Kita tahu siapa beliau, kita menghormati beliau, kita kunjungan ke sana itu, biasanya yang saya sering terapkan tuh begini, Mas. Yang saya sering terapkan adalah, saya datang ke sana bukan untuk meminta sesuatu, dalam hal ini uang, tetapi kita minta untuk dinasihati. Orang sepuh, orang senior, selalu sangat senang ketika mereka dimintai advice. Walaupun kadang itu nggak penting. Percayalah pada saya. Kadang mereka akan menceritakan, zaman saya, di waktu saya seumuran kamu, dalam hati kita emang iya. Tapi itu senang mereka didengerin. Waktu saya zaman muda tuh, padahal belum tentu begitu. Tetapi mereka senang ketika kita dengerin, oh gitu. Jadi sangat senang dimintai advice. Jadi kita datang ke sana sebagai seorang yang meminta advice, sebagai anak muda yang cemerlang, yang pengen lebih cemerlang dengan beliau. Artinya kita nggak yang datang petantang-petantang, ya enggak. Tapi justru kita merendahkan, bukan dalam konteks kita memang rendah, tapi merendahkan hati dan diri kita untuk mendapatkan advice dari mereka. Nah, kemudian kita jaga dengan apa tadi? Secara insidental kita kirimin hari Lebaran, kemudian hari Ibu. Pernah nggak kalian melakukan itu kepada calon donatur kan? Saya pikir nggak pernah, ya. Atau kalaupun pernah pasti jarang sekali. Tapi ternyata itu sangat signifikan hasilnya. Orang tuh nggak mikir loh, ada organisasi yang menghargai donaturnya sampai kemudian dikirimkan di hari-hari khusus, hari-hari spesial. Itu pasti mereka nggak mikir, oh, dari dia kenal sama BEM, kemudian Alfa, kemudian dengan pecinta alam dan lain-lain, kok ya ini ya yang ngasih saya. Atau bikin aja acara, Pak, bikin acara, bisa nggak datang ke sini ngasih sambutan sebagai alumni atau apa, diuangke, kalau bahasa Jawa itu diuangke. Cara membangun relasi dengan orang-orang seperti itu yang bukan saudara kita, yang bukan teman dekat kita, adalah dengan hal yang sifatnya insidental. Tetapi kita menjadi top of mind secara berkala karena menurut beliau, kita pasti sudah tidak akan ingat beliau. Tetapi secara berkala ternyata kita ingat dan kita ngomongin, mengorangkan orang tersebut, tentu pasti akan. Ya. Nah, saya kasih contoh yang lain. Ada, ini kenapa salah satunya, saya lupa, kalau nggak salah sih Walmart ya, kalau saya nggak salah Walmart. Tadi tolong maafin saya, tolong ingetin saya kalau saya salah. Jadi Walmart itu pernah menjual, pas awal-awal mereka berdiri itu, mereka bilang begini, produk yang rusak langsung diganti. Nah, gitu. Produk yang rusak langsung diganti. Waktu itu ada orang beli, jadi dia nyuruh anaknya beli gergaji mesin. Dia datang ke Walmart, kalau saya nggak salah ya, pokoknya dia gitulah. Datang ke sana, beli, atau palu kalau saya, beli palu, terus sampai dia suruh anaknya ini beli, kemudian anaknya ngasih ke bapaknya, apa ini palunya gitu. Dicoba ternyata rusak. Bapaknya ini komplain langsung, karena dia pesen ke anaknya tuh beli di Walmart. Pas sampai di Walmart, dia nyuruh anaknya beli di Walmart, anaknya ini nggak bilang beli di mana. Ternyata dia nggak beli di Walmart. Sampai di rumah, barangnya itu rusak. Ketika rusak, dia komplain langsung ke Walmart, bapaknya tanpa nanya ke anaknya. Tadi beli di mana? Akhirnya dia langsung komplain ke Walmart, wah marah-marah. Kemudian langsung diganti, udah Pak, saya ganti Pak, saya ganti, nggak usah marah, saya ganti langsung. Nggak pakai nanya di mana, pokoknya langsung ganti. Pas sampai pulang ke rumah, dia cerita ke anaknya, oh bapak barusan komplain gitu-gitu. Kemudian loh, kata anaknya, bapak ngapain komplain ke Walmart? Kan saya belinya nggak di Walmart. Ternyata anaknya belinya di sebelahnya Walmart. Tapi nggak kebeli di Walmart dia. Akhirnya mereka berdua minta maaf ke Walmart. Walmartnya bilang begini, nggak apa-apa, pakai aja, bapak pakai aja. Tapi saya izin untuk mengambil rangkaian cerita ini dan menyebarkan di media sosial. Akhirnya jadi cerita tuh bahwa oh Walmart itu
integritas itu loh. Bahkan barang yang bukan dari dia saja rusak diganti, kira-kira begitu. Dengan menjaga integritasnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kan sebuah approach yang saya pikir tidak semua orang berpikir. Mungkin semua orang bisa melakukan, tapi tidak semua orang bisa berpikir. Kalian tahu Columbus? Columbus itu setelah dia muter-muter keliling dunia itu, dia dibilang begini, elah, cuma muter-muter doang pakai kapal, gue juga bisa. Akhirnya dia bilang begini ke orang-orang tuh. Ada ceritanya ada jamuan malam, dia diundang oleh salah satu ratu, kemudian dia dikomentari gitu, ya elah, muter-muter pakai kapal doang gue juga bisa. Akhirnya dia bilang ke orang-orang, kalian tak kasih telur rebus yang belum dikupas tuh, kasih telur rebus satu. Telur itu kan bentuknya begini ya, ujung-ujungnya ini kan rada-rada lancip toh, kan nggak bulat-bulat total gitu. Ujungnya kan kalau telur kan agak ada runcingnya gitu. Coba kamu berdirikan telur ini dalam posisi ujungnya itu yang runcingnya, yang agak oval gitu. Kamu berdirikan. Ada yang bisa? Dia tantang orang-orang. Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Kemudian si Columbus ngambil sendok, ujungnya ini dipukul sendoknya, tas gitu. Akhirnya dia rada-rada rompal gitu, tapi kan jadi kalau bahasa Jawa itu trapes ya, jadi trapes gitu kan, setelah dipukul tas gitu. Kemudian dia berdirikan, itu bisa. Kemudian dia bilang, kalian pasti berpikir bahwa Allah cuman gitu doang, tapi itulah bedanya saya dengan kalian. Kalian belum berpikir, saya sudah melakukan. Kalian baru berpikir, saya sudah selesai melakukan. Kata beliau. Makanya berpikir memang sepertinya gitu doang, tetapi tidak semua yang begitu doang. Ya, maka kita harus melakukan hal-hal baru. Fundraising itu sarana bagi kader-kader dakwah seperti kita untuk memunculkan hal di luar minta duit, minta bantuan, nyuwun duite. No, kader dakwah nggak boleh berpikir seperti mental pengamen. Lu harus punya daya juang, punya daya saing, punya bargaining position. Anda itu adalah orang yang sifatnya mitra. Kita tidak berharap pada kalian untuk memberikan, tapi kita bermitra. Lu ngasih ke gua kasih satu buat kamu. Baik itu lahan untuk berdakwah, atau lahan mendapatkan pahala bagi kalian, atau lahan untuk meningkatkan posisi kalian. Kita punya daya tawar. Tentu kalian bukan partai politik, ya, tetapi kita bisa untuk mencontoh pola-pola seperti itu, sehingga sifatnya adalah kolaboratif, bukan cuma sekedar kita menerima dari orang yang memberi. Gitu ya Mas Hanif ya. Terima kasih ya pertanyaannya bagus. Siap, terima kasih Bapak. Oke, gimana nih? Udah terjawab belum? Atau masih ada yang kurang jelas? Terjawab. Tapi izin menyimpulkan Pak. Berarti dalam silaturahmi ini yang ditekankan adalah gimana caranya kita memberi value, menyampaikan value kita, dan juga meminta feedback dan juga benefit atau mungkin lebih nasihat ya dari orang yang kita silaturahmikan. Ya, betul. Dan satu lagi kita harus punya ide-ide untuk menjaga itu. Jadi nggak bisa satu kali ketemu selesai, nggak bisa. Kalian harus punya banyak ide untuk menjaga. Tadi sudah saya sebutkan ya, salah satu contohnya kasih bingkisan di hari-hari spesial. Kalau perlu, kalian pernah nggak mikir silaturahim dengan orang, kemudian nanya, Bapak masih ada nggak? Maksudnya dia masih punya ibu nggak? Nanti tanya tanggal lahirnya. Nanti di hari ibu, kamu kirimin hadiah ke dia. Pak, ini saya berikan agar Bapak bisa memberikan untuk ibu. Selamat hari ibu. Itu kan bagi dia amazing banget nih. Gue aja lupa tanggal lahir mak gue kan, kalau tahu gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin gue nggak pernah mikir dah. Ini anak berarti pinter nih gitu. Anak ini cerdas nih. Gitu. Nah itu hal-hal yang perlu kalian kembangin. Dan itu kan kalian jarang lakuin kan. Makanya dengan ada pertemuan kita hari ini, itu coba kalian membuka insight-insight baru yang bisa kalian kembangkan. Gitu ya. Baik Bapak, mungkin sedikit bercerita Pak. Jadi tadi di sini saya merasa gelap, tapi sekarang udah ada cerah Pak. Mungkin gara-gara jawaban Bapak yang mencerahkan. Terima kasih Bapak. Asik. Oke. Nah, bagi teman-teman yang lain mungkin tadi ada Ferdi Rizkiawan nih, ada yang angkat tangan. Boleh nih memberikan pertanyaan.
Inilah cek suara saya terdengar sebelumnya. Terdengar, Jelas? terdengar. Baik. Oke, Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Rizkiawan. Eh, yang tadi pada pertanyaan saya, jadi sedikit bercerita sebentar ya. Mungkin saya insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi ketua panitia dari event keislaman di kampus saya dan itu insya Allah keberjalanannya sekitar 3 sampai 4 bulan lah. Nah, pertanyaan saya dari rentang waktu selama 3 sampai 4 bulan itu, pertanyaan saya apa aja? Mungkin ini pertanyaannya sedikit sedikit teknis dan praktikal gitu ya. Jadi pertanyaan saya apa saja strategi pencarian dana yang mungkin untuk dilakukan dalam rentang waktu tersebut selain kalau yang saya pahami ya, pertama kan ada sponsorship, yang kedua ada donatur juga, yang ketiga bisa dengan cara ekonomi kreatif ataupun dana usaha. Nah, mungkin ada strategi-strategi lain yang bisa untuk dilakukan, terutama di bagian ekonomi kreatif atau dana usaha. Mungkin ini kan eh, bisa diobservasi lagi ya. Sedangkan yang mungkin saya baru tahu mungkin hanya sekedar danusan, open PO, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada strategi-strategi lain yang bisa dilakukan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin ya kalau semisal ada, bagaimana cara supaya bisa mendapatkan bantuan dari kampus dalam mencari relasi untuk sponsorship. Mungkin itu aja. Start, mohon izin untuk dijawab. Ya. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya. Ini acaranya apa, Mas? Tiketing orang bayar tiket gitu atau gimana? Atau free? Nggak ada sih. Acaranya free. Soalnya event keislaman dan di situ kita all free gitu. Berarti non tiket ya? Mereka tidak membayar ya? Iya Peserta betul. nggak bayar sama sekali? Iya nggak bayar. Nggak bayar. Oke, kita harus bedakan dulu. Ini acaranya acara bayar atau non bayar. Kalau dia acaranya bayar, maka yang perlu kita maksimalkan adalah penjualan tiket. Itu nggak bisa dibantah. Kegiatan sponsorship nggak boleh mengalahkan jumlah tiket yang terjual. Itu kalau dia acara berbayar. Karena ketika kita fokus pada apa namanya pembiayaan dari sponsorship, maka kita biasanya akan tidak maksimal dalam penjualan tiket. Tapi kalau kita tahu sponsorshipnya ya tambahan doang, kalau kita nggak jual tiket banyak kita nggak laku ya, itu kita akan maksimal atau genjot di sana. Tapi kalau non bayar, tidak berbayar sama sekali, maka opsinya adalah satu, maksimalkan tenan Mas. Kalau ada, saya kurang paham ya, ini acaranya seperti apa. Kalau acara festival, maka maksimalkan di tenan. Saya itu apa namanya booth farmasi yang kami selenggarakan di acara kami, itu satu boothnya bayarnya 10 juta karena sekali lagi mereka farmasi ya duitnya gede 10 sampai 30 juta. Mereka kita minta tawarin 30 juta, lalu beberapa di antara mereka terlalu berat dok 30 juta dok, ya udah kita turunin 10 juta lah, tapi kita jual kuantitas. Misalkan ada 30 ada dua booth, kalau satu boothnya 30 juta kan berarti 60 juta tuh. Daripada cuma dua, mending kita apa namanya cari 10 tetapi masing-masing 10 juta kita turun harganya tapi kita jual kuantitas. Nah, saya pikir konsep acara saya sekali lagi kurang begitu paham konsep acaranya, tapi kalau konsep acara festival atau sesuatu yang sifatnya festival Islami, maka perkecil harga booth lalu kemudian perbanyak jumlahnya. Perkecil itu tidak seminimal mungkin ya. Kalian punya batasan lah. Kira-kira kalian dalam menjalankan acara itu satu kali perhelatan itu, misalkan 3 hari nih, butuh sekian puluh juta buat sound system, buat macam-macam gitu. Kemudian kalian apa namanya perbanyak tenannya. Ada yang jual cilok, ada yang jual macam-macam, perbanyak. Biasanya kayak gitu, jangan ambil pihak luar dulu, tapi ambil dari pihak apa namanya mahasiswa yang pengen jualan. Mereka kadang biasanya lebih tertantang tuh daripada orang yang jualan sesungguhnya, dan mereka biasanya lebih mau bayar. Kalau orang yang benar-benar dari lahir dia jualan cilok, biasanya mereka kan cari gratisan. Biasanya jual cilok di pasar kagak bayar buat jualan karena suruh bayar. Tapi karena ini festival, saat sana perbanyak jumlahnya, kalian atur tenda-tendanya, kalian atur boothnya, mereka kasih tempat, mereka suruh bayar. Nanti akan terkumpul tuh. Kira-kira kalau sekian dapat kalian dalam perhelatan Islamic Festival itu sebagai contoh ya.
Kalian coba petakan kebutuhan tuh bukan berdasarkan uang, Mas. Tapi kebutuhan berdasarkan unit yang ingin dihadirkan. Contoh, kan punya sound system satu. Yang kedua tenda. Yang ketiga kalian butuh kipas angin. Yang keempat kalian butuh pengadaan kursi. Yang kelima butuh pengadaan podium. Nah itu kalian jadikan kelompok-kelompok. Tenda butuh sekian, podium sama panggung butuh sekian. Nah nanti kalian bekerja sama satu dengan pihak-pihak terkait yang untuk menyelenggarakan itu. Kalian cari yang bisa memberikan diskon semaksimal mungkin, ya. Oh ya, yang kedua selain kalian persingkat yang kedua selain kalian mendapatkan diskon, maka kalian buka ke sponsor-sponsor itu untuk mendanai sesuai paketan. Jadi misalkan kalian paket A nih, ada biaya untuk tenda dan panggung sekian puluh juta. Coba tawarkan apakah mereka bersedia. Kalau mereka nggak bersedia, diambil 3 orang atau 4 orang atau 4 sponsor untuk itu. Misalkan kayak orang mau kurban tuh loh. Kurban kalau kambing kan 1 nih, kalau sapi 7. Mungkin mereka nggak bisa beli sapi, tapi mereka bisa urunan untuk beli sapi. Makanya tenda dan panggung itu satu paket. Kemudian sponsornya itu ditawarkan digiring untuk ke sana. Pak, ini kita punya paket A, nanti Bapak akan kami berikan tawaran ini. Tapi itu uangnya khusus buat ke sana. Jadi kalian akan mentargetkan dalam pengelolaan itu bukan mendapatkan uang. Bukan dapat uang dulu, tetapi bagaimana semua kebutuhan perhelatan acara itu clear dulu. Ada panggung yang berdiri, ada kipas angin yang ada di situ, ada kursi yang terjejer. Kebutuhan dasarnya itu dipenuhi dulu. Nah setelah itu dana usaha yang jualan risol, jualan macam-macam, jualan itu untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kepanitiaan, konsumsi dan lain-lain. Tapi setidaknya ketika kalian tidak mendapatkan dana usaha yang terlalu banyak, itu kalian sudah terpenuhi dulu kebutuhannya. Ini masih nyambung nggak suara saya? Masih, Ustaz. Masih, Pak. Masih ya. Oke. Saya persingkat ya. Ini udah mau selesai. Jadi kalian selesaikan dulu kebutuhan dasar untuk festivalnya itu, lalu kemudian sisanya untuk kalian, kepanitiaan kalian. Nah, bagaimana agar kemudian kita mendapatkan relasi dari kampus dan mendapatkan relasi dari orang kampus? Kan ada 2 ya, relasi kita mendapatkan relasi ke pihak kampus atau relasi dari pihak kampus. Maka teman-teman perbanyak silaturahim dengan dosen. Udah nggak usah mikir aneh-aneh dulu. Perbanyak silaturahim dengan dosen itu dulu. Tanya ke mereka bagaimana mereka dulu mengelola kegiatan kampus. Kemudian minta masukan ke beliau-beliau. Kalian hanya akan selalu berdiri pada angan-angan kalian sendiri kalau kalian tidak melakukannya. Kunjungi itu satu dosen ke dosen kalian yang lain, minta diskusi ngobrol. Satu pintu silaturahim kalian buka, satu pintu solusi kalian buka. Makin banyak pintu silaturahim kalian buka, makin banyak pintu solusi buka. Lu kalau nanya ke gue gimana caranya, gue juga nggak tahu. Tapi yang bisa lu lakuin pertama adalah ketemu dosen-dosen kalian. Dosen-dosen kalian itu pengalamannya banyak, relasinya juga banyak. Entah nanti kalian dihubungkan dengan pihak perusahaan, entah dihubungkan dengan relasinya mereka, tinggal follow up saja. Tapi setidaknya kalian temui dulu orang-orang itu untuk diskusi, minta pendapat, menyampaikan kebutuhan dan lain-lain. Ya, nanti setelah itu kalian baru akan membuka, karena masing-masing kampus tentu berbeda-beda. Ya, kalau saya di UNS berbeda di tempat kalian. Mungkin ya Mas, udah asal juga, saya pikir sudah bisa diakhiri. Terima kasih ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir mungkin karena waktu sudah menunjukkan soal asar, mungkin bisa dipersingkat aja. Udah nggak ada ya, udah nggak ada yang tanya lagi ya. Di sini masih ada sih Pak Fauzi Akbar. Di sini udah ada nih. Oh, udah azan. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, thank you Kak Azri. Masya Allah ya teman-teman, ilmunya sangat berdaging banget, berbobot banget untuk kita semua. Ini suatu ilmu yang sangat luar biasa ya teman-teman. Masya Allah.
Oke teman-teman nih, karena berhubung bentar lagi asar ya teman-teman. Mungkin acara selanjutnya kita akan ada pengisian feedback di teman doa feedback. Karena pengisian feedback ini sangat, oh ya maaf, sebelumnya kita ada penyerahan sertifikat dulu nih teman-teman. Jadi untuk penyerahan sertifikat dan dokumentasi, mungkin untuk yang panitia yang bertugas, mungkin mohon ditugaskan. Untuk tempat, aku persilahkan. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sukri yang telah memberikan materi yang luar biasa ya Pak kepada kita semua. Syukran yang kasiran. Dan teman-teman nih, selanjutnya ini baru benar nih teman-teman. Kita acara selanjutnya ada dokumentasi dan isi feedback teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita isi feedback dulu ya. Feedback dulu ya teman-teman karena feedback ini sangat berharga banget untuk kita panitia biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin untuk yang moderator boleh nih kita spill ke link feedback. Waktu itu Pak, aku persilahkan. Oke, nah untuk link feedback boleh teman-teman cek di kolom komentar. Nah, ini di layar sudah ada. Bisa di-scan ya, teman-teman. Oke. Nah, sembari pengisian link feedback, kita mau ada dokumentasi dulu nih. Pada tim dokumentasi boleh untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Oke, oke. Tolong siapkan mukanya, teman-teman. Yang Ikhwan terutama. Oke, akan saya hitung ya. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, ini slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3, nggak ada yang buka. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Oke, syukuran pada tim dokumentasi yang sudah bertugas dan mungkin teman-teman apakah sudah mengisi feedback ya? Mudah-mudahan sudah. Nah, alhamdulillah kita sudah berada akhir acara ya teman-teman. Dan mungkin untuk sekali lagi untuk Bapak Sukri, terima kasih banyak atas materi-materinya. Syukur jadi kuesioran karena benar-benar manfaat ya teman-teman semua. Maunya di ilmu yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dan bisa menjadi alma jariah juga buat Bapak Sukri. Dan mungkin untuk Bapak, mungkin kalau apabila ingin meninggalkan link Zoom untuk melaksanakan kegiatan lain, mungkin dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Sukran. Dan mungkin untuk teman-teman semua, alhamdulillah tidak disangka ya teman-teman, udah 3 jam, 2 jam lebih kita berada di Zoom ini. Dapat lagi kita sholat asar dan mungkin sebelum aku tutup, aku selaku MC mewakili para panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan mungkin salah dari acara ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan biar Abdul juga, mungkin kita akan tutup ini dengan sesi doa, teman-teman.
Dan untuk sesi doa untuk panitia yang bertugas, waktu dan tempat aku persilahkan. Baik, Bismillah, kita tutup acara ini dengan doa. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fa wasikil Allahumma rabitataha wa jumlataha wa hadiya subulaha wa amlaha binurika ladila yahbu wa sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa yah bima'rifatik wa midha ala syahadati fi sabil innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillah. Syukran kepada panitia yang sudah bertugas. Oke, teman-teman, aku tutup dengan salam. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai berjumpa di event selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم من